Apa ini? Buka dulu ya? Ya buka. Kayak biasa aja ya. Ntar lu audio roll kah? Hitung pang dulu. 150 kada pakai itu. Oh, itu lah. Jangan dikata tadi bagus loh. Langsung dah. 150 udah dihitung. Oke, kembali lagi di podcast 3 apa sih? Kemarin kita 3 Jakananggung. Oh, 3 Hari ini Jejak apa? Nanggung. Hari ini Cuma hari ini kita berempat ya? Kita bikin 4 Jakananggung. 4 Jejak Nanggung. Nah, ini Kreatif narasumber. Itu kayak teman gue saya bikin acara weekend art. Weekend. Gimana acara? Bagus apa judulnya? Karena di akhir pekan kan ya. Akhir pekan. Weekend art. Wow. Namanya Weekend Art. Wow. Kita kenalkan dulu dong. Ini, Oh, iya. ini ada Dian, Ownernya Kopiria. owner Kopiria. Kita akan curhat-curhatan mengenai Curhat industri nih. ini lah ya. Sedih nih memang. Karena lagi pandemi corona. Nah, Koronjing. Biasanya penampilan necis loh ya. Wow, bergelimang harta karena kemudian pandemi Kopiria sepi, miskin. miskin, jual-jual barang. Biasanya pakai begantungan kerantai emas gitu Nggak kan. ngaruh, bercabangmu banyak tuh nggak bikin kamu kaya di kala begini. Nih, Nih, ada orang yang datang, ada. tapi kita ngomong corona kan DC baru dari Jepang juga. Wah. Jadi kita ngobrol bersama owner Kopiria dan ODP. ODP. Ya saya sebenarnya ini terpaksa ya karena ini untuk omset ya. Orang dalam pemantauan. Kayak apa Cek kemarin ceritakan sedikit tentang Jepang. Ya kita mau bedain sih, maksudnya kita nih kan setiap hari ketemunya bad news nih. Berita Aduh. buruk. Iya, Kalau di jadi luar gimana sih sebenarnya? Kan ada waktu itu aku mau berangkat ke Jepang atau ke bubuanmu ngapain Cek ini lagi gini. Ya. Ya karena kalau saya ke Jepang tuh kayak apa ya kayak rumah sendiri. Kemarin Ini tuh udah kerjaan nggak- kah libur? Ah, Liburan. Ya liburan aja dong, wes biasanya. Ya ada sedikit kerjaan Yahudi ya, jadi yang memang tidak bisa saya publikasikan. Jadi memang ini saya ini Intel NATO ya. Oh, adiknya Anu nih kemarin nih. Siapa yang ketangkap tuh? Ya no, apa? Kerajaan itu Empire. Sudah Empire. Nah jadi saya sampai sekarang orang yang paling meyakinin negara Jepang tuh negara yang paling bersih gitu kan. Terus itu kenapa juga berani ke Jepang ya karena memang karena Jepang sampai sekarang tidak menutup aksesnya untuk orang masuk gitu karena Kafe buka. jadi nggak ada yang tutup. Satpol PP? Enggak ada ya di sana. Satpol PP-nya bikin ormas baru. Yakuza. Tempat ngintiau buka. Jangan ditanya. Oh, saya udah ke sana. Oh, sorry. Tapi lewat loh. Tapi lewat. Oh, jadi semuanya buka Ya, jadi normal. gini, ketika saya turun di bandara itu kan di Haneda gitu, turun di bandara, masuk ke imigrasi dan lain-lain itu, ya kita seperti biasa. Dicek tapi. Dicek dengan benar gitu kan, diperiksa darah, temperatur, habis itu ditanya kita mau berapa hari di sini, gini. Habis itu, normal ya, berarti iya ya? begitu masuk di ini happiness holiday. dia Ada bilang warning gitu. yang harus pakai masker ya gitu. Oh, enggak. Kalau warning itu tuh bukan warning ya. Kalau di sana tuh memang udah kewajiban. Karena Masker kita apa? ngelihat orang di sekitar sananya udah gitu. Mau nggak mau kita ngikut gitu loh. Oh, udah lifestyle, Iya, passion. Udah passion. Udah Nah, sama passion. gini, yang hebatnya di Jepang itu urusan virus tuh urusan pemerintah. Maksudnya tuh pemerintah tahu banget cara mentreatment musibah ini gitu. Jadi pemerintah bikin tenang warganya. Warga, kamu tetap bekerja seperti biasa ya, tetap berbisnis seperti biasa. Urusan virus urusan kami. Nah, beda kalau di negaraku tuh, bubar, masuk rumah. Itu negara mana itu? Aduh, negara mana? Negara plus Negara 62 tetangga, ya? plus 62. Iya, jadi kalau menurutku ya sekasar-kasarnya di negara yang itu tadi itu kayak negara pemalas gitu, nggak mau mikir gitu kan. Kalau memang rajin ngulik aja, ya memang bukan urusan warga itu urusannya menjaga dirinya masing-masing. Oh, jadi warga yang penting hidupnya higienis. Saling menjaga jarak. Saling menjaga jarak. Dan memang juga orang Jepang kan memang suka menjaga jarak ya. Itu udah dari dulu sebelum wabah ya. Betul, sebelum wabah. Karena dia juga punya pengalaman dulu pernah kena wabah flu Spanyol kalau nggak salah. Nah, pada zaman dulu. Pada zaman dulu. Jadi ketika sekarang ini ketemu corona tuh ya mereka ya santai aja, bukan santai sih. Lah ya. Udah Tsunami aja iya, sering mereka loh. makanya itu. Nah, jadi kagumnya itu sih pemerintahnya yang ngurus semua itu dengan cara ya tadi bikin warganya tenang. Nah, gimana sih cara pemerintahnya tuh bikin warganya tenang? Ya tadi pemerintah punya perangkat yang bagus sampai ke petugas-petugas itu ngelap meja gini, kaki-kakinya tuh dilap itu
pakai Oh, yang kamu yang aku Instastory story itu, itu iya, kan. iya, Ngapain dia ngelap besi-besi sampai ke bawah gitu gue bilangin. Oke, ntar kita lihat tayangannya berikut ini ya. Nggak ada. Nggak ada. Gak ada footage, ya, nggak ada bos. Terus dimasukin footage-nya. Iya, iya, ada. Nanti kita ambil di IG story. Jadi ada di IG story. Terus nah, gitu-gitu. Nah, terus tuh seminggu lebih saya di sana kan memang ya udah urusan Yahudi tadi ya. Iya. Nah, saya pasti kan nongkrong ke coffee shop dan lain-lain. Ya, Ada saya coffee shop. buka. Semua buka. Tapi sambil nanya nih, gimana soal pandemik ini gitu kan? Apa? Ya dia bilang ya menurun, dia bilang gitu. Omsetnya menurun juga. Menurunnya sampai 60%. Oh. Karena apa? Karena memang dia pengunjungnya adalah wisatawan. Kalau warga Jepangnya tetap nongkrong. Bahkan kalau pagi sarapan kan mereka pasti kopi morning tuh. Pokoknya setiap pagi tuh kopi sepenuh. Ya mereka itu warga Jepang semua. Okay. Nah begitu siang kan biasanya wisatawan tuh Harusnya, ya. dari luar negeri mana-mana. Nah karena mereka ya gak berani masuk ke Jepang, atau dilarang keluar dari negaranya, akhirnya wisatawan tuh menurun. Oh, berarti turis menurun di Jepang, tapi warga sekitarnya ya, tetap aja kayak normal aja. Ya makanya aku ada story yang mereka di terminal tetap kerja aja gitu seperti biasa, tapi pakai masker semua mereka. Gitu. Oh, jadi terlepas dari budayanya ya, maksudnya budaya mereka udah siap. Gaya hidupnya udah begitu siap, gitu. begitu ya. Dan pemerintah juga nggak menebar ketakutan. Ya. Karena Berarti enak dong di sana. Sekolah nggak diliburin berarti. sekolah nggak libur. Sempat diliburkan gitu kan. Nah, tapi setelah diliburkan ternyata libur sekolah tuh digunakan buat renov ya. Iya, jadi mereka ganti perabotan, begitu selesai perabotan masuk lagi. Sama kayak di sini gitu, tempat dugem kalau bulan puasa. Oh iya. Ganti tema. Habis bulan puasa Renov. ganti tema. Oke, tema baru nih gitu. Perombakan internal. Iya, perombakan Ladies. internal. Ladiesnya dirombak. Jepang masih ngikutin itu. Iya. Berarti caranya sama. Tapi beda betul ya berarti kalau sama Indonesia. Sangat beda. Sangat beda. Mental sini Di Indonesia kita di lockdown, dihimbau, disuruh di rumah aja 2 minggu. Sudah kita turutin, tapi bandara, pelabuhan dibuka aja kayak gitu aja. Iya. Sama gini, mereka bilang garda terdepan adalah rumah sakit itu. Kalau menurutku ya salah lah. Semua orang tuh garda terdepan. Garda terdepan yang utama tuh adalah terminal dan pelabuhan dan bandara. Rumah sakit itu terakhir, Bos. Iya. Rumah sakit terakhir. Kalau mau ngatur garda terdepan itu jadi di terminal. Iya, jadi bandara, pencegahan dulu kan. Pencegahan Pengobatan dulu. itu penting, Iya, tapi ketika sudah yang kena baru belakang. Betul. Pengobatan. Itu garda terakhir lah. Mungkin ini ya yang lebih tepatnya itu katanya rumah sakit itu garda terdepan untuk pengobatannya. Pengobatan. Iya. Tapi Makanya- kalau memang ternyata tidak terkontrol kayak tadi misalnya kapal merapat Iya, kasihan gitu-gitu, juga ya, orang kesehatan. mau garda atau garda terdepan ya nggak berhenti. Kasihan malah gitu. Makanya ada beberapa dokter meninggal karena corona apa segala. Dan ini dampaknya juga di bisnis kita masing-masing. Kita kan punya bisnis masing-masing nih. Nah, yang orang pertama yang dihambur kafenya adalah di Samarinda, Kopiria. Kopiria kan Mas Tumin sih. Kopiria sama Tumin itu satu malam sama kan? Barengan Yang pertama ya? Mas Tumin sama Kopiria ya? Kopiria yang di Cendrawasih kemarin. Kopiria yang di mana? Yang di Ambon? Cendrawasih. Yang di Cendrawasih. Itu kayak apa ceritanya? Jadi ya waktu rame-rame corona itu yang mungkin masih rame-rame ini di berita Awal-awal di Jakarta, berita di TV, sosial media tuh khususnya di Samarinda belum ada dampak yang begitu besar sih. Masih woles aja nih orang-orangnya. Meskipun sudah ada suspek apa segala macam. Baru suspek, belum ada yang positif ya? Belum ada yang positif, tapi kayak anak-anak Samarinda itu masih woles gitu. Yang membuat kita pelaku usaha ini masih bisa Pede. berproduksi normal lah. Iya. Meskipun isu ini ya harus orang work from home, udah ada isu itu. Udah ada isu sekolah liburin, tapi orang-orang masih Hashtag di rumah aja udah ada? Udah ada. Oh, udah ada. Udah ada hashtag di rumah aja. Tapi Itu yang orang-orang heboh tuh di kayak Jakarta masih ya? masih tenang gitu loh. Masih nggak begitu paranoid untuk keluar, masih aktivitas ekonomi itu masih lancar gitu. Normal. Nah, semenjak adanya bapak-bapak yang rombongan itu, nah, Yang kemana? Iya. ya yang rombongan kalau Ke dalam gua ya, Yok ya. ya dalam gua. dalam truk, dalam ini, pokoknya konvoy bapak ini berpatroli. Oh, kukira yang mana? dinyatakan positif karena Bukan. Itu dari goa itu. Bukan. Bapak petugas kan maksudnya? Bapak petugas Yang membubarin orang pengunjung semenjak kafe. bapak-bapak ini setiap malam rutin
menghimbau, bukannya itu salah, tapi semenjak bapak-bapak ini lebih sering menghimbau, ya akhirnya dari situ ya menurut kami pelaku usaha orang mulai takut untuk keluar. Iya betul. Nah dari situ juga Omset mulai tuh rosotan tuh serot. terjun bebas lah ya. 70% 80 ya. Ya maksudnya. sekitaran 70 sampai 80%. Pada saat itu kita sempat satu hari itu cuman laku 150.000 Pendapatannya pendapatan satu hari. yang tadinya Masih normal di sekitar ya di 2 jutaan lah. sampai turun ke 150. Iya. Semenjak ada Gokil. himbauan Saja itu. enggak segitu sih. Ya, Parah banget sih sampai parah. Soalnya orang enggak ada yang datang gitu. Iya. Dan Loh, kita karena memang waktu zaman yang pas itu Mas Dian, sajen pun terendahnya itu cuma 500.000, 16.000, Iya. 15.000 terendahnya. makanya ini 150.000 tuh 150.000 banget. kasihan banget. Makanya ini sudah saya mau jual barang sebenarnya. Dan Tapi nyikapinya gimana? Kan omset menurun. ya, Orang jadi nggak bisa nongkrong. belajar juga dari mungkin dari negara-negara maju ya. Maksudnya dengan adanya pandemik ini mungkin ini sesuatu yang baru di generasi kita. Iya, benar. Mungkin orang tua kita dulu belum ngerasain juga. Ya karena berapa ratus tahun sekali beberapa kan. tahun yang lalu. Iya. Dan ini kebetulan aja muncul di generasi kita yang kebetulan kita nih pas di usia pelaku usaha gitu. Jadi semua masih baru. Jadi gimana caranya? Challenge ini gimana caranya kita selalu perbaiki lah. Maksudnya dengan adanya himbauan dari bapak-bapak polisi, Satpol PP dan sebagainya itu kita tetap dukung. Cuma mungkin caranya dicari cara-cara yang lebih Pembubarannya lebih halus sekali. Tapi katanya ini loh. lebih edukatif lah Iya, mungkin. yang saya dengar katanya berbeda petugas tuh beda cara loh. Beda cara. Kalau yang Nggak ada. AB aja. Iya. Nah itu katanya main gebrak-gebrak, main ini. Nah kalau yang paham, itu karena ada kamera. ada kamera. Biasanya gitu. Oh, iya juga ya. Untuk dokumentasi ya. Nah tapi Oknum. ketika bapak yang lain datang cuma mengingatkan jaga jarak Tempat ya. aku tuh cek selingkaran itu 2 kali di Ambur. 2 kali. Awalnya kita songgong kayak, Iya. wah kita nggak mungkin di Ambur kok gitu. Ada polisi lewat, ada Satpol PP lewat. Sekalinya Gitu. intel. Lewat aja. Kita sempat tersinggung tuh. Kok dia nggak ngambur kita ya? Kalau mereka nggak nganggap tempat kuramnya ya. Akhirnya kita di Ambur. Yang pertama dimarahin tuh. Akhirnya ya udah. Terus yang kedua, Apa Mas? Udah gerimis loh. ganggu aja aduh. Ntar telepon Pak Imam dulu ya. Kalau hujan. Pawang quiz. Terus habis itu yang kedua datang dengan pelan-pelan ngimbau kayak, Mas tolong ya dia ngimbau aja kalau mejanya dikasih jarak aja. Kalau yang pertama kita disuruh jangan jual ini, harus take away aja. Gitu. Dia nggak tahu take away itu kan menurun pendapatan tuh jatuh banget, belum tentu semua orang mau gitu. Kalau take away itu samanya nyuruh tutup. Karena kalau orang mau take away, apa bedanya dengan kita buka sehari-hari orang pesen di Gojek atau di mana? Mending kita ghost kitchen. Sama aja, mending kita ghost kitchen gitu loh. Karena lagi-lagi kayak UMKM kayak kita gini memang masih mengharapkan traffic harian. Iya. Betul. Yang kalau langsung beralih ke dine in ke delivery itu memang agak susah. Beda. Lakunya tuh beda dikit. Terus tuh mau sampai kapan kan antar-antar gitu. Betul. Kalau kamu ngerasain enggak, Chris? Gimana, Dampaknya, Chris? Chris? Kalau di dunia bisnis kreatif gitu loh, apa yang udah yang berasa? Yang berasa wedding kemarin dibatalkan. Iya. Oh, yang besar sekali itu ya, yang viral itu ya. Ya, Itu bukan ya, H-1 Kalau nggak salah dibatalkan tuh jam berapa ini ya tuh? apa wedding anaknya wakil gubernur itu. Lain Ya, wakil itulah. gubernur. Wakil apa? Wakil-wakil Hokage, wakil Hokage. Wakil Aku nggak ngomong loh. ya itu kemarin dibatalkan. Sebenarnya Si wali kota. corona ini berpengaruh ke hal apapun sih, industri apapun. Semua kena dampak. Semua kena dampak lah gitu. Nah event yaitu wedding minus beberapa jam dibatalkan gitu. Tapi memang kalau kemarin memang berdasarkan kebesaran hati orang tuanya aja. Maksudnya kebesaran hati orang tuanya. Ini kita sebut aja ini nikahannya Pak Pak Barkati ya? Barkati. Ya anaknya Bukan Pak Barkati. anaknya. Iya, enggak maksudnya ya nikahan anaknya Pak Barkati. Sorry. Nikah kedua kali Iya. dirayakan nggak? Nah, Pak Barkati untungnya berbesar hati. Iya. Tapi Dan- sampai nangis bapak ya katanya. Ya, karena Salut mereka sih. mungkin beliau paham kali ya. karena memang dia menjalankan tugasnya Sebagai sebagai orang seorang orang tua lah gitu, karena dia mampu, karena dia bisa hari ini Iya. dia adakan itu gitu. Nah terlepas dari itu, setelah dibatalkan pun dia akhirnya minta maaf secara personal ke anaknya.
Ya kalau kita sih sebenarnya pekerjaannya ya nggak apa-apa karena semuanya sudah dibayar kan. Tapi maksudnya ada. Oh kamu WO-nya pada saat itu? Iya, ada angle yang kita lihat. Oh iya bener nih, maksudnya emang dia bener-bener buat anaknya. Tapi sampai gitu. kasihan loh ya, sampai tetap digoreng sama media loh ya. Iya. Yang gara-gara kan besoknya tuh memang tetap ada yang datang karena mereka nggak tahu itu dibatalkan selama keluarga kan ya. Sampai digoreng media, tetap menjalankan acara pernikahan. Padahal kan malamnya malam sudah mengumumkan nggak jadi. Itu kan. Tapi memang siangnya kan konferensinya tengah malam sih, Cek. Iya. Sekitar jam 11. Makanya ada yang telanjur datang karena nggak tahu itu dibatalin. Nah, tapi media nih kadang mengampuni, maksudnya bukan kadang itulah goreng lah. Tetap digoreng demi anu kan. Aduh, kita kasihan juga sih. Ya paham lah, mungkin media itu. Sampai katanya bergesekan kok. Pak marah sampai Pak Barkatinya itu. Iya, sempat marah. belum tahu. Ya kita wajar lah kalau kita posisikan diri sama jadi Pak Barkati juga kayak gitu. Iya, karena ada tanggung jawab ayah dan kepada anaknya gitu kan. Dan yang lucu itu saking dia preventifnya, dia bangun sendiri wastafel, Cek. Iya. Ini lucu nih, kita nggak pernah ngeliatin klien ya, apalagi bapaknya yang hampir 3 hari 5 hari itu datang sih tiap hari. Ngapain tuh? Dia wastafel. nanti dibikin jarak ini nanti wastafel kita pasangin. Jadi dia Berarti secara hari personal Jumat, pun secara- mereka sudah Udah, Pak Barkati sudah pun prepare. sadar Ya. untuk meminimalisir mata rantai. ya, ini 1 meter, yang ini sebelum ini diwajibkan cuci tangan. Padahal seminggu sebelum tuh acaranya Indra loh ya. Iya. Acaranya Indra itu naik ke pelamin tuh pakai hand sanitizer. Sudah pakai hand sanitizer. Karena beberapa orang memang udah sadar untuk higienis, untuk mencegah mata rantai yang kayak gitu. Cuma kan kadang-kadang netizen yang parah betul tuh. Yang sampai sekarang nih Malah berkesan kameramen tuh. kameramen Jaga 150.000 nih. Berkesan malahnya. Gosipan situ. Kita lanjut ya, saya Roni Corona itu. Apa tadi? Ngomong apa tadi lupa anjing. Netizen. Oh ya netizen. Nah sekarang julid. nih malah terjadi saling serang. Ada owner cafe yang dia tuh menutup kafenya. Dia ngejulitin si owner cafe yang kafenya masih buka gitu loh. Iya. Ada gitu ya? Ada yang kayak gitu. Supaya Yang apa dia nih bilang kayak gitu, Yok? Baru tahu saya. yang dia bilang mungkin Supaya apa deh gitu, Yok? nggak paham itu. Oh, cari panggung di tengah musibah. Oh, begitu. Padahal kan kemampuan orang kan beda-beda. Ada yang bisa tutup, oke bagus gitu. Karena mungkin finansialnya aman. Ada yang nggak bisa tutup tapi take away aja ya nggak apa-apa. Ada yang buka seperti biasanya ya jangan dijulitin. Siapa tahu tanggung jawabnya Beda. besar. Mamanya minta CRV kan kita nggak tahu. Iya. Nah, kalau setoran. ini mungkin gini ya, kalau karena sajian termasuk yang tidak pernah yang tidak tutup. Sajian gitu dia kan. apa? Nggak tutup. nggak pernah Jadi tutup. buka seperti normal aja gitu. Normal. Jadi anak-anak sampai bingung kan. Bang ini gimana? Semua karyawan itu pada nanya, Bang ini gimana? Kita ikut tutup juga kah? Nggak usah, kenapa tutup? Biar yang pusing owner, gue bilang gitu kan. Biar yang pusing saya gitu loh. Sebagai yang punya Pegawai kalian normal kerja aja. Iya. Kalian mending loh, yang lain-lain tuh dirumahkan saya bilang. Kalau kalian kan nggak ada yang dirumahkan, kalian kerja seperti biasa. Biar yang pusing, yang ngadapin susah-susah ini saya. Karena kenapa saya nggak ikut tutup? Karena ini kan nggak jelas. Nggak jelasnya adalah sampai kapan ini barang gitu loh. Nah sekarang gini, kalau misalnya dalam rangka Natal ya, dalam rangka Libur hari raya, libur Natal jelas. tadi tutup ya 3 hari, ketahuan 3 hari itu. Kita bisa save ini. Sekarang ini kita disuruh tutup, bukan disuruh tutup, dihimbau untuk seperti itu tanpa tahu kapan ini terjadi selesainya. Kalau misalnya tahun depan, Tahun depan setahun kita nggak punya pendapatan. sampai bulan Juni, bulan Juli, sampai berapa bulan ke depan itu, ya kita nggak bisa nutup ya. Akhirnya kontrakan tetap jalan, kita sewa tempat tetap berjalan, tempat tetap jalan. ya kan? tetap Bahan-bahan kita busuk semua. Pegawai dirumahkan. Ya habis itu Pegawai, masa pengangguran. kita udah pakai cara kita sediain hand sanitizer, jarak kita bikin. Habis itu kalau kita buka nggak sampai malam gitu, masih aja dijulitin gitu kan. Ya nggak apa-apa, mungkin Anda kaya sekali, mungkin Anda grupnya Pizza Hut dan Tapi KFC. lucu juga ya, maksudnya kenapa jatuhnya dijulitin ya? Karena kan sebenarnya ya bener kata Yogi tadi, itu beda-beda tuh tanggung jawab si owner, beda-beda gitu. Beda. Atau menururku dia Nasibnya ngiri juga aja beda guys. sih. Maksudnya, ih kamu nih aku tutup, kamu nggak ada, ya aku duit gue udah masuk. Kalau Ini. enggak suruh bikin paguyuban aja dia. Pengusaha tutup waktu pandemi corona. Ada aliansi sendiri. Iya. Nanti kita yang buka bikin juga. Ya mungkin dia bukan jiwa, dia buka tempat itu mungkin dalam misi sosial kali ya. Kalau saya kan bisnis. Kalau saya murni bisnis. Misi orang kan beda-beda kan. Ya, kalau bisnis dan saya ingin menghidupi dan mesejahterakan karyawan-karyawan saya karena berbisnis. Mungkin kalau yang sosial tuh enggak.
karyawan yang ikut itu juga diajak untuk bersosial dan ini. Iya. Kita berjuang ya untuk Tapi negara. memang ada beberapa orang yang ngomong tentang kemanusiaan tapi menyampingkan kacamata ekonomi. Bener. Dia pikir ekonomi itu kayak dia semua gitu. Tuh. Loh sama juga kalau memang kita memperjuangkan negara, loh saya tetap buka tuh untuk itu. Ya. Kalau Iya. misalnya saya tutup, anak buah saya nggak kerja, Pengangguran. nama-nama beban negara untuk orang pengangguran. Belum gitu. nanti kalau nganggur bingung cari uang jadi kriminal. Oh. Nah, kafemu yang masih buka itu nanti dirampok. Langsung dijarah ya. Tapi kalau dari segi bisnis, nah apa yang harus dilakukan sama pelaku-pelaku bisnis yang ikut kena dampak dari corona ya? Menurutmu, Dian, Buat pelaku bisnis ya. ya, yang KM kecil kayak kita lah. Ya teman-teman yang masih struggle di masa sulit sekarang, saya sih cuma bisa bilang teman-teman tetap berjuang. Bagaimanapun caranya Kan kita kok kayak pejabat lagi konferensi pers, santai aja ngomong ya. Podiumnya mana? Hah? Podium. Aduh, sebelah sini. Santai aja ngomongnya. Jadi teman-teman Anda stres gara-gara sepi, kopi Iya, ria. stres aku. Ya intinya Kira-kira duduk situ nih ya, mencatur. intinya jangan menyerah ya, maksudnya apa ya, kalau kita bilang ini musibah ya musibah bagi siapapun, bukan hanya pelaku usaha tapi ya, industri semua yang lini lain, lah ya, semua semua lini juga, dari yang besar sampai yang kecil kerasa. Yang penting kalian niatkan usaha kalian ini untuk apa gitu. Kalau misalnya ini untuk keberlangsungan banyak orang, ibaratnya bukan untuk pribadi, yang dalam artinya di sini tuh kita ada karyawan, ada keluarga, ada apa yang dihidupi dari sebuah usaha ini. Jadi mau nggak mau kita harus tetap usaha. Sebenarnya kalau Bagaimana dari cara tetap ini ya, buka berarti, gitu. berarti kita sebenarnya punya hak untuk menutup dan merumahkan karyawan kan sebenarnya. Bisa, itu secara sebagai ini salah ya. satu Iya. jalan. Tapi kita punya beban moral. Ya. Nurani kita aja. Bener yang tadi apa kemanusiaan apa? Kemanusiaan, kita harus juga ngelihat dari sisi ekonomi, kacamata ekonomi gitu. Betul. Kemanusiaan itu kan erat hubungannya sama ekonomi. Ngeri lah. Ini baru bagus. 150 pakai Nah ini menyelamatkan diri sendiri nih. Ini buat yang nonton nih, kita gerimis. Kameramennya nutup kameranya pakai styrofoam. Ini dia tayangannya. Iya. Direkamkan dulu fotonya. 150.000 tapi berdedikasi. Bagus. Hebat. terus. Ya pesan juga buat aparat yang saat ini lagi sweeping, kita dukung terus, cuman mungkin caranya lebih edukatif, lebih santuy lah. Ya malah kita lebih respect Jangan kalau misalnya dia datang dengan betul, baik-baik. dan baik-baik. Jangan bikin malah paranoid, maksudnya jangan bikin efek ketakutan Iya. buat orang-orang Sekarang yang gini, nongkrong. Mas Dian, Ya. kalau misalnya dia datang 3 kompi, 3 anu. Kalau saya mau serang, saya kan punya media. Media apa? itu. Kalau saya mau serang balik kan bisa. Oh ya. Membubarkan orang rame-rame untuk rame-rame. Sampai Sebenarnya kemarin dia datang rame-rame. Waktu malam minggu di Musa Salim tuh Dia tuh kumpul-kumpul. udah jauh rame-rame. Pelanggan saya tuh ada yang sembunyi di toilet. Makanya itu. Mas, nggak usah takut. Itu ada polisi, ada ini. Iya. Nggak usah takut, cuma kasih himbauan. Iya, sih, Akhirnya dia duduk lagi. Berarti gini kan, orang udah bukan kadung takut. orang gitu. takutnya bukan nama penyakitnya nih. Iya, sama Berarti sama petugasnya. 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 Tuh, jadi Bapak Mereka santuy melarang aja. melarang kita rame-rame untuk berkumpul. Mereka loh datang ke tempat kita rame-rame. Rame-rame, Dua truk ya. gitu. Dua truk. Itu kan Itu- bahaya itu. Bahaya. Padahal sebenarnya di sisi lain kita juga butuh mereka ngasih info ke kita betapa bahayanya corona, Betul. cara mencegahnya Lebih gimana. ke Nggak apa-apa datang aja sosialisasi. ke kafe kita ngasih tahu tuh. Tapi yang penting jangan bentak-bentak. Iya. Mana ownernya kan selalu kayak gitu tuh. Tapi yang berapa hari ini sih yang kemarin kan Tapi iya beberapa kalau polisi yang datang saya suka. Iya, bener. Karena Baik kalau dia. polisi yang datang tuh baik-baik sopan betul datang kemarin. anu ya, Iya. terlalu jaga jaraknya. Nanti kalau udah selesai minum pulang aja. Dan datangnya cuma Iya. bertiga, berempat mereka. Cuma ada Mungkin beberapa ini kali ya, oknum apa, sih. harusnya yang disiapkan itu bukan ketakutannya tapi protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Itu Harusnya dia sih. ngecek. Itu yang harus disiapin dari Dia awal. ngecek kafenya, mana hand sanitizer kamu mana? Iya. Mana tempat cuci tangannya? Yo, Iya. mana? Anda harus tetap bersih. Harusnya gitu. Betul. Sidak fasilitas Iya. kesehatannya itu kita setuju tuh, Fasilitas kesehatannya yang di make sure, Make bukan sure. orangnya yang disuruh pulang. Iya. Gitu. Betul. Yang paling benar itu udah kayak Jepang. Nah, Jepang. Jadi protokol kesehatan emang disosialisasikan sebesar-besar mungkin. Pemerintah
pemerintah siapin semuanya. Pemerintah siapin gitu. semuanya. Ya. Pemerintah tinggal fokus sendiri tuh. Kayak ini bagus nih di Citra ada tempat cuci tangan banyak tuh, 1, Ini, 2. ini bagus. Baru minggu Iya. lalu dipasang kalau nggak salah. Ini dari Pemkot. Pak Jaang langsung nih yang masang ini katanya. Pak Barkati. juga, Oh, Pak Barkati. Pak Barkati yang pasang. Oh, iya. Jadi setiap tempat warung-warung tuh di depan ada tempat cuci tangannya. Keren. Nah gitu tuh maksudnya peran pemerintah yang Peran, benar betul. gitu kan. Sebenarnya berarti si orang ini punya kewajiban untuk menjaga diri sendiri ya. Iya kalau sih, misalnya pada balik-balik. dasarnya kan Iya. kembali kayak pelajaran kecil. Rajin cuci tangan memang harus kayak gitu Iya, gitu loh. iya, Tanpa ada corona pun ya nanti kita ketularan misalnya ODP nih. ODP Ajar. nih. Jadi ODP bubarkan kurang ajar. Nah tapi ODP gimana ya? nih. Kan semua orang dari Setiap Jepang orang yang bukan dari Jepang, setiap orang yang setiap orang dari luar bepergian Sudah yang dari lapor bandara, belum 112? udah lapor. Nah. Kalau lapor ODP tuh ya kalau sudah lapor ke 112 kalau merasa sakit. Iya, Tapi ada kalau gejala. kita merasa sehat, kita isi form yang kuning itu, dimasukkan di stempel sama petugas, ya udah. Ya, tapi kan ada beberapa ini, carrier, Enggak, healthy carrier. DC kan jatuhnya pakai narkoba Gi. Oh. Jadi kuat. Oh, Tulisannya enggak. sehat. Berarti Rating nelponnya sama- jangan 112, nelponnya BNN. BNN langsung. Oh, kena Rating sama narkoba. bobrek. Nah, apa ya? Maksudnya ODP tuh betul aja sih, Cek. Iya. Berarti Ya, biar ke data. Cuma namanya ya biar ke data aja. Yang harusnya itu kan yang bahaya itu kan orang yang kena corona tapi dia nggak ada gejala apa-apa. Jatuhnya healthy carrier. Dia nggak ngerasa apa-apa tapi dia bisa nyebarkan virus itu gitu. Bentar Gi. Ini kan Hujan. Cuk. Kita tutup podcast ini. Dadah. Minggu depan.